Pada tanggal 30 Oktober 1961, Uni Soviet menguji coba sebuah bom hidrogen atau bom termonuklir yang diberi nama Tsar Bomba. Bom seberat 27 ton tersebut merupakan senjata nuklir terkuat yang pernah diuji coba oleh umat manusia. Tsar Bomba memiliki kekuatan setara 50 megaton TNT, berarti sama dengan 50 juta ton TNT diledakkan bersamaan. Kekuatan ini 3.300 kali lipat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Ledakan Tsar Bomba menghasilkan bola api raksasa berdiameter 8 km. Kemudian, awan berbentuk cendawan menjulang setinggi 65 km. Awan cendawan ini dapat dilihat hingga jarak 800 km. Kekuatan ledakan tersebut menghancurkan apapun dalam radius 9 km. Dalam radius 20 km, kekuatan ledakan akan memberikan kerusakan parah hingga sedang pada bangunan, dan radiasi panas akan membakar benda-benda yang mudah terbakar. Kerusakan ringan dan gelombang kejut yang merambat di udara dapat dirasakan hingga radius 54 km. Namun, gelombang kejut ini sebenarnya merambat ke seluruh permukaan bumi. Memang tidak dapat dirasakan oleh manusia, namun terekam oleh sensor hingga di Selandia Baru. Stasiun meteorologi di Selandia Baru mencatat kenaikan tekanan atmosfer sebesar 0,6 milibar. Radiasi nuklir menyebabkan ionisasi partikel atmosfer sehingga menyebabkan interferensi pada siaran radio selama 40 menit hingga jarak ratusan kilometer dari pusat ledakan. Bagaimana seandainya bom tersebut diledakkan di Jakarta? Berapa kira-kira jumlah korbannya? Kita akan membahas efek ledakan nuklir jika seandainya diledakkan di pusat kota Jakarta. Kita ambil contoh pusat ledakan ada di Monas. Untuk memaksimalkan radius dari efek ledakan, maka bom nuklir diledakkan di udara atau airburst. Ketinggian airburst optimal tergantung dari kekuatan bom tersebut. Sebelum kita membahas Tsar Bomba, kita coba dulu bom atom Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima. Bom atom Little Boy memiliki kekuatan setara 15 kiloton TNT. Seandainya diledakkan di atas Monas, maka akan terjadi bola api dengan radius 180 meter. Ukuran bola api ini tidak lebih besar dari lapangan silang Monas. Kehancuran total akibat tekanan ledakan berada di radius 340 meter. Ini juga masih berada di dalam lapangan Monas. Di luar area tersebut, hingga radius 1,6 km terjadi kerusakan parah pada infrastruktur. Bangunan-bangunan akan roboh, dan sebagian besar orang di area ini akan tewas. Radiasi panas akan membakar benda-benda seperti kayu, plastik, kertas, dan bahan mudah terbakar lainnya. Kebakaran besar akan menyebar di area ini. Kerusakan parah ini akan menimpa Istana Merdeka dan sebagian besar gedung-gedung di sekitar Monas, seperti kantor pusat Pertamina, markas Kostrad, gedung Mahkamah Agung, dan Museum Nasional. Radiasi akibat ledakan nuklir akan terpancar hingga radius 1,2 km. Radiasi dengan dosis lebih dari 500 rem ini akan mengakibatkan kematian. Jikapun ada yang bertahan hidup, 15% diantaranya akan meninggal dunia akibat kanker yang disebabkan oleh paparan radiasi ini. Bom nuklir seperti yang dijatuhkan di Hiroshima adalah bom nuklir yang tidak efisien. Hanya sebagian kecil dari bahan bakar nuklir yang mengalami reaksi fisi. Akibatnya, banyak sisa bahan radioaktif yang akan tersebar, menyebabkan area bekas ledakan bersifat radioaktif selama bertahun-tahun. Gelombang panas dari ledakan terpancar hingga radius 2 km. Radiasi panas ini menyebabkan luka bakar derajat ketiga yang menembus lapisan kulit. Luka bakar ini akan menyebabkan kematian atau cacat seumur hidup. Kerusakan ringan, semisal kaca jendela pecah atau genteng yang berserakan, akan terjadi hingga radius 4,5 km. Ini meliputi wilayah mulai dari Tanjung Duren hingga Cempaka Putih, dari Mangga II hingga Bendungan Hilir. Di luar wilayah itu, semisal di Ancol, Tanjung Priuk atau Kebun Jeruk, relatif tidak terpengaruh. Jumlah korban akibat ledakan diperkirakan sekitar 166.000 orang dan 527 orang mengalami luka-luka. Yang mengalami luka-luka ini, sebagian juga akan meninggal dalam beberapa hari atau minggu. Berikutnya, bom nuklir B61 yang merupakan salah satu bom nuklir aktif yang dimiliki Amerika Serikat saat ini. Bom termonuklir ini hanya berbobot 340 kg, sehingga bisa dibawa oleh pesawat tempur bermesin tunggal semisal F-16 Fighting Falcon.
B61 memiliki kekuatan setara 340 kiloton TNT. Jika dijatuhkan di atas Monas, maka bola api ledakan nuklir memiliki diameter 1,2 km. Area dalam radius 5 km dari pusat ledakan akan mengalami kerusakan parah. Sedangkan kerusakan ringan mencapai radius 13,8 km, mencakup Duri Kosambi hingga Cakung Barat. Di wilayah utara, seluruh Ancol dan Tanjung Priuk akan terdampak. Di bagian selatan, wilayah terdampak mencapai Ragunan. Untuk radius dari radiasi panas yang menyebabkan luka bakar derajat ketiga mencapai sejauh 7,6 km dari pusat ledakan, mencakup wilayah seluas 180 km persegi. Bom termonuklir B61 sangat efisien, tidak meninggalkan sisa-sisa bahan radioaktif. Korban tewas akibat bom ini diperkirakan sebanyak 1.150.630 orang, sedangkan sekitar 3 juta orang akan mengalami luka-luka. Sekarang, bagaimana seandainya SAR bomba yang diledakkan? Ketika SAR bomba diledakkan tepat di atas Monas, maka terjadi bola api raksasa dengan radius 4 km atau diameternya 8 km. Area dari Tanjung Duren Selatan hingga Cempaka Putih akan rata dengan tanah. Seluruh manusia di radius ini dipastikan tewas. Sebagian di antaranya menguap tak bersisa akibat panas jutaan derajat Celcius. Area yang mengalami kerusakan parah mencakup radius 9 km. Gedung-gedung dan rumah dari wilayah Kedoya sampai Pulau Gadung akan ambruk. Tiang-tiang listrik, reklame, dan tower seluler akan roboh atau melengkung. Dan kebakaran besar melanda di seluruh wilayah ini. Di luar wilayah ini, hingga radius 20 km terjadi kerusakan sedang. Ini mencakup wilayah dari Tangerang hingga Bekasi. Rumah-rumah berbahan kayu dan papan akan roboh, sedangkan rumah berbahan tembok akan mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan ringan terjadi hingga wilayah Karawang. Kerusakan ini seperti kaca jendela pecah atau atap genteng berjatuhan. Yang mengerikan adalah radiasi panas mencapai radius 60 km. Artinya, orang-orang di wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi hingga Karawang akan terkena radiasi panas yang bisa menyebabkan luka bakar derajat ketiga. Korban tewas diperkirakan mencapai lebih dari 10 juta orang.